Ini bagaimana pendapatnya tentang simulasi hari ini dan bagaimana korelasinya dengan situasi kebencanaan di Lembata? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kita berterima kasih kepada tim dari Basarnas yang telah hadir juga bersama BPBD dan tim yang telah hadir di sini memberikan simulasi kepada warga kita. Saya kira masih ingat di benak kita semua bahwa kita di Lembata ini pernah 2017 kita di sana, 2019, terus 2020 erupsi, terus terakhir Seroja 2021 yang semua pusat dari sini dari Gunung Tolong, dan itu sudah memberi kita pelajaran yang cukup sehingga momentum hari ini saya pikir mungkin bagian dari kesiapsiagaan yang memang sangat penting bagi warga. Bagaimana menghadapi bencana, kita tidak minta bencana ini, bahwa kita semua perlu kesiapsiagaan, dan kesiapsiagaan ini tentu dalam komando paling penting, sehingga orang tidak tahu, orang masyarakat perlu tahu ketika yang seperti ini langkah-langkah apa, sehingga semua dalam koordinasi, dan tim Basarnas, BPBD, mungkin BNPB dan seluruhnya telah memberi kita advokasi pembelajaran lewat simulasi hari ini yang tentu sangat baik dan sangat telah diberikan oleh tim dari Basarnas ini. Mungkin dari Pak Bupati, ini bagaimana koordinasi agar kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di daerah ini koordinasi antara pemerintah daerah dan Basarnas sendiri? Ya, tentu kita koordinasinya lewat BPBD, badan kita punya BPBD khusus, badan penanggulangan bencana daerah yang juga khusus penanggulangan hal ini. Mungkin lewat BPBD yang berkoordinasi dengan Basarnas, BNPB dan seluruh stakeholder. Urus bencana ini kan di Lembata ini juga kan selain BPBD juga melibatkan begitu banyak stakeholder, baik masyarakat, OPD yang termasuk saat ini ada 10 OPD juga yang hadir bersama tokoh masyarakat dan lain-lain. Sehingga itu mungkin Oke, Pak Sar, ini hari ini simulasi ya. Simulasi. Sejauh mana Basarnas melihat potensi kebencanaan, terutama erupsi gunung api di Lembata? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan erupsi terjadinya level 2 di Lembata ini akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya, yaitu makanya kesiapsiagaan ini kita perlu laksanakan pemberdayaan masyarakat yang ada di zona 1, ring 1 yang ada di wilayah Lembata ini, karena wilayah Lembata ini adalah menjadi tanggung jawab dari kantor pencanaan pertolongan Momiri. Makanya kita melaksanakan ini melalui Basarnas yang ada di pusat, melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan berupa pemberdayaan masyarakat di bidang SAR. Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu bagaimana dia berkolaborasi, mampu dia melaksanakan bagaimana cara menolong terlebih dahulu sebelum melibatkan dari stakeholder lain seperti Basarnas, TNI, Polri, dari pemerintah daerah maupun NGO yang lainnya. Nah itu, dengan pelatihan ini kita harapkan kedepannya masyarakat paham bagaimana siapa berbuat apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu tujuan dari latihan ini. Abang, dari Maumere, Larantuka sampai dengan Lembata ini kan rawan bencana nih, Pak. Betul. Rawan bencana. Bahkan hari ini Lewotobi juga sudah sedang. Respon dari SAR sendiri bagaimana? Baik, respon terhadap bencana, kami dari bencana sesuai dengan undang-undang kami di Undang-Undang 29 maupun Undang-Undang 24 yang ada di BNPB. Nah, Undang-Undang 24 terkait dengan bencana. Kami di Basarnas sendiri adalah di Undang-Undang 29 adalah proses pencarian. Di BNPB di Undang-Undang 24 itu kami sebagai anggota dari BNPB pada saat terjadinya bencana. Bencana yang di situ adalah adanya ancaman jiwa manusia, ada ancaman. Begitu ancaman itu terjadi, ya, tindakan yang kita lakukan adalah melaksanakan pencarian dan pertolongan jika adanya korban. Nah, terus terkait dengan kebencanaan yang ada di wilayah Flores, kita melihat beberapa gunung ini ada peningkatan status level 2 sampai terakhir adalah status level 4 yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Nah, itu pun salah satunya dengan pelatihan yang kita laksanakan sekarang adalah salah satunya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat siap menghadapi namanya bencana.
mau nggak mau kita harus siap. Siapapun di situ yang terlibat akan siap di situ dalam pelaksanaan, termasuk media pun akan terlibat. Begitu adanya kejadian, media akan garda terdepan dalam pelaksanaan tersebut untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ada bencana dulu di situ. Jadi seperti itu. Dalam situasi bencana seperti yang terjadi di Laut Tobi saat ini, bagaimana partisipasi masyarakat dalam situasi Partisipasi masyarakat begitu terjadinya bencana terakhir kemarin dengan ketinggian 10.000 yang terjadi, masyarakat sudah peduli. Mereka mengevakuasi mandiri karena mereka sudah memahami bahwa saya harus segera mungkin untuk terevakuasi, harus saya menjauh dari lokasi tersebut. Seperti apa yang dihimbau oleh masyarakat, seperti apa yang dihimbau oleh pemerintah melalui satu BMKG, BPMPG yang menyampaikan bahwa ada situasi darurat yang harus masyarakat segera berpindah dari lokasi tersebut. Belum ada korban Bang, Laut Tobi? Untuk saat ini belum ada korban. Karena mereka sudah berpengalaman mengetahui bahwa ini adalah resiko segera untuk kita pindah. Nah, hasil dari pelatihan yang seperti ini dilaksanakan. Abang, sejauh ini pelatihan seperti ini dilakukan sudah berada di berapa kabupaten? Nah, untuk pelatihan ini untuk yang di wilayah kerjanya kami di Momere, kita sudah melaksanakan kemarin kita melaksanakan di Tsunami yang ada di Laban Bajo, termasuk yang tahun ini kita laksanakan di Larantuka. Karena kami ulangi di Lembata. Karena kita secara anggaran, efisiensi anggaran ini yang mempengaruhi segala rencana kegiatan kita. Kalau memang dari kegiatan ini kita harapkan peran dari pemerintah daerah, baik di kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Flores ini mau melaksanakan itu, dari kami dari Basarnas akan siap memberikan edukasi ini. Ya, Pak, tadi dalam pelaksanaan simulasi hari ini, kira-kira apa catatannya? Catatannya ini adalah perlu adanya pelatihan rutin yang dilaksanakan, baik yang dilaksanakan setelah kami dari Basarnas memberikan ilmu dari masyarakat melalui pemerintah daerah, akan terus beregulasi untuk melaksanakan latihan tersebut. Bagaimana dia rutinitasnya, bagaimana saya berbuat apa, siapa yang melakukan. Di situ makanya kita bilang sinergitas antara Basarnas, pemerintah daerah maupun NGO yang ada di ini. Seperti lambangnya BNPB adalah segitiga bermuda, sekarang jadi segi lima. Nah, itu yang menjadi korelasi. Baik itu dari media, dari akademisi, dari pengusaha, baik dari pemerintah. Nah, salah satunya NGO itu salah satunya. Oke. Siap. Abang, Baik. Indonesia Timur ini rawan Bang. Dungkono sedang meletus, Ibu sedang meletus, Laut Tobi juga sedang meletus, di Lobotolok juga sedang meletus. Hampir 4-5 gunung sedang meletus, 4 gunung meletus sejak beberapa hari terakhir. Basarnas pusat bagaimana responnya? Kalau untuk Basarnas pusat memang sudah jadi tanggung jawab utama kan, itu diamanatkan di undang-undang itu untuk pencarian dan pertolongan itu adalah tugas pemerintah dan dibebankan untuk menjadi tanggung jawab dari Basarnas itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita di Basarnas pusat itu memonitor 1x24 jam itu di BCC. Itu kita terima berita, kita langsung sampaikan ke kantor terdekat untuk melaksanakan aksi. Itu memang sudah ada SOP dari kita. Jadi semua kejadian-kejadian ini memang harus kita respon secepatnya. Dan untuk tadi yang dikatakan bahwa banyak sekali gunung api, karena memang Indonesia ini masuk di ring of fire itu, cincin api Pasifik. Otomatis memang sudah gejalanya kalau satu gunung api itu meletus, karena dia di satu ring itu ada kemungkinan memicu yang lain. Jadi memang potensi-potensi ini yang memang selalu kita antisipasi. Dan dalam hal ini antisipasi ya seperti ini, kita tidak mungkin secepat mungkin langsung ke tempat lokasi. Jadi kita persiapan masyarakat bagaimana sih kalau terjadi gunung api itu mereka harus berbuat apa, dan tanda-tanda ketika terjadi gunung api itu akan meletus. Mereka kemarin sudah dibekali dari pihak gunung berapi. Jadi mereka melihat ini potensi terjadi gunung api, mereka harus bertindak seperti apa. Dan dari PPMG memang sudah ada link ke masyarakat pada saat kapan mereka harus bergeser. Seperti itu, Pak. Bang, pemberdayaan ini hanya sebatas sampai di simulasi atau ada pendidikan, semacam pendidikan vokasi terkait dengan kebencanaan? Kalau untuk pemberdayaan masyarakat, kita lebih condong untuk memperkuat Pak SOP yang sudah ada. Kayak di sini kan sudah ada SOP dari BPBD yang sudah membuat rencon ketika terjadi musibah mereka harus berbuat seperti apa, dan kita memperkuat dari sisi pencarian dan penyelamatan manusia. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.